Baik, pada video ini kita akan mencoba menginstal kembali WordPress ya. Tetapi di sini dengan cara atau metode yang berbeda. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah menginstal WordPress menggunakan tools XAMPP, sekarang kita akan mencoba menggunakan tools yang lain ya, namanya WAM Server. Nah, kenapa kita harus menggunakan WAM Server ini? Karena ada beberapa permasalahan yang muncul jika kita menggunakan XAMPP. Pertama, kita akan mengalami pemblokan port ya, atau layanan atau service, di mana jika ada service yang berbeda ataupun sama tetapi dengan port yang sama, maka XAMPP ini tidak akan berjalan ya. Dan tentunya kita juga bisa mengatasi permasalahan itu dengan cara mengkonfigurasi lebih lanjut di bagian XAMPP. Tetapi video ini ditujukan bagi teman-teman yang memang bukan berlatar belakang IT, ataupun bagi teman-teman yang memang tidak paham IT secara mendalam. Nah, untuk itu agar kita tidak terlalu rumit ya untuk konfigurasinya, maka kita menggunakan tools lain agar kita lebih mudah mengkonfigurasinya dengan bantuan WAM server ini. Nah, teman-teman silahkan kunjungi wam.com. Baik, sekarang kita coba download ya WAM-nya. Kemudian di sini kelebihan WAM ini tidak perlu install. Artinya kita bisa menggunakan versi yang portable, dan kita juga bisa memilih ya versi PHP yang akan kita gunakan. Dan tampilannya atau interface-nya sangat user friendly, artinya ini sangat mudah dioperasikan. Baik, sekarang kita download aja. Nah, untuk WAM versi yang terbaru merupakan versi 3.1.0. Kemudian di sini ada 3 pilihan ya, ada download exe atau install dengan ukuran 36 MB. Kemudian yang download RAR ukurannya 53 MB, dan download zip 79 MB. Nah, untuk yang bagian RAR dan zip ini merupakan versi yang portable, sedangkan yang exe ini merupakan versi instalasi. Sekarang kita akan memilih untuk versi yang RAR ini ya. Kemudian kita download, ukurannya sangat kecil, 53 MB. Nah, sambil menunggu, kita coba download lagi ya untuk bagian WordPress-nya. Kita menuju wordpress.org. Kemudian kita pilih Get WordPress. Oke. Di sini kita bisa mendownload ya pilihan yang atas ataupun yang bawah. Kalau yang atas ini ekstensinya zip, kalau yang bawah ekstensinya tar.gz. Nah, kita lihat ke bawah ya, di sini ada requirement, artinya ini standar minimal yang harus kita penuhi pada komputer kita. Nah, di sini server harus berjalan menggunakan versi PHP 7.4 atau di atasnya. Ya, kemudian MySQL-nya juga versi 5.6 atau MariaDB versi yang 10. Nah, kalau kita kembali lagi ke situs WAM server, di sini untuk versi PHP-nya yang terbaru PHP 7.2. Nah, di sini ada ketidakseimbangan ya atau tidak sinkron, maka untuk itu kita akan mendownload manual untuk versi PHP 7.4 agar WordPress ini berjalan dengan lancar ya, atau dengan semestinya. Baik, setelah itu kita download dulu ya bagian WordPress-nya. Nah, sambil dibuka ya WAM servernya, di sini kita ekstrak saja, ekstrak to ke local disk C. Nah, kemudian dijalankan. Oke, ini sedang proses ekstraksi. Baik, sekarang kita akan mencobanya ya. Kita akan mengetes exam dan WAM ini berjalan secara bersamaan ya. Nanti hasilnya gimana caranya supaya kedua aplikasi ini tidak saling bentrok ya. Oke, sekarang kita ke local disk C, kemudian kita pilih exam, kemudian kita pilih exam control. Nah, biasanya yang jadi masalah itu bukan di MySQL ya, tapi yang jadi masalah itu di Apache.
Nah, di sini kita perlu lihat ya bahwa port yang digunakan untuk Apache ini port 80, sedangkan untuk 443 ini merupakan port SSL ya, atau bagian security protokolnya. Kemudian ini sudah berjalan ya, kita coba tes dulu. Nah, ini sudah berjalan dan kita lihat di bagian PHP info. Versi PHP yang digunakan untuk exam ini 7.4 ya, jadi tidak bermasalah jika kita menjalankan versi WordPress yang terbaru. Nah, sekarang kita kembali lagi ya ke local disk C, kemudian kita pilih yang UAM ini yang sudah terekstrak sebelumnya. Kemudian untuk menjalankannya kita pilih yang ini ya, UAM ini. Oke, ini ada keterangan ya bahwa Apache port 443 sudah berjalan atau sudah digunakan oleh program yang lain. Nah, ini kita oke aja. Nah, di sini untuk versi PHP-nya yang terbaru di sini versi 7.0.3. Nah, untuk itu kita kembali lagi ke bagian browser, kita ke PHP ya. PHP aja gini. Kemudian pilih php.net. Kita akan mendownload versi PHP 7.4. Untuk itu kita pilih ke mendownload. Kemudian kita pilih yang versi PHP 7.4.14. Di sini pilihannya Windows download ya, karena kita sedang menggunakan sistem operasi Windows. Nah, setelah itu di sini ada banyak pilihan ya. Nah, kita akan memilih versi yang shape treat ya, atau treat shape. Tapi arsitekturnya di sini x86 atau 32 bit, karena si UAM ini sebenarnya ini aplikasi 32 bit. Jadi kalau kita mau download yang versi 64 bit, ini akan terjadi error ya. Walaupun sistem operasi kita adalah 64 bit. Nah, untuk itu kita pilih bagian yang ini ya, yang bagian treat shape, kemudian zip. Oke, ini sudah terdownload. Untuk itu ini kita close dulu ya. Kemudian kita open file. Nah, di sini kita ekstrak lagi atau ekstrak to. Kita pergi ke bagian local disk C, kemudian kita masuk ke direktori atau folder UAM. Kemudian pilih folder bin, kemudian pilih PHP. Nah, di sini kita pilih new folder, kemudian dihapus ya untuk versi yang ininya. Jadi kita yang diambil PHP 7.4.14. Selain itu kata-kata yang lainnya dihapus. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik ya bagian PHP 7.4 ini, kemudian pilih OK. Nah, setelah itu kita balik lagi ke bagian UAM. Oke. Nah, di sini UAM sudah mendeteksi bahwa kita sudah menginstal versi PHP yang terbaru ya, versi PHP 7.4.14. Nah, di sini kita pilih yes saja. Kemudian kita akan menginstal ya PHP-nya. Kemudian kita pilih yang install saja. Nah, setelah itu kita bisa memilih di sini kita sudah mendapatkan versi PHP yang terbaru ya, atau PHP 7.4. Nah, untuk mengganti portnya kita pilih ke bagian Apache config ya. Kemudian nah ini server ini sama kan portnya. Kalau kita lihat di sini port exam 80, port WAM 80 juga. Dan untuk SSL-nya di sini 443, di sini juga sama. Nah, untuk itu ini kita ganti ya, atau kita tambahkan lagi menjadi 80. Kemudian untuk SSL-nya ini kita tambahkan lagi angka 3, jadi 4433. Kemudian di OK. Kemudian kita start atau kita jalankan. Tapi kita pilih dulu ya versi PHP-nya yang terbaru. Kemudian kita start. Oke, ini sudah jalan ya untuk servernya. Sekarang kita cek PHP-nya sudah terbaru atau belum dengan cara memilih PHP info. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa portnya sudah berubah menjadi localhost 8080. Sedangkan untuk yang exam di sini localhost saja. Jadi kalau localhost saja berarti dia portnya 80. Sedangkan untuk URL localhost 8080 ini merupakan port yang sudah diganti menjadi
port 8080. Nah, ini jika lama, silakan teman-teman pergi ke WAM lagi ya. Pilih yang bagian phpMyAdmin. Nah, jadi ini memang agak lama ya. Kalau kita jalankan phpMyAdmin, ini akan cepat. Nah, kita sudah mendapatkan versi yang sama ya dengan versi examnya. Kemudian kita buat database ya di bagian phpMyAdmin ini. Nah, di sini untuk username-nya dan password-nya, kalau di WAM meminta kita untuk menginput ya. Di sini kita isi aja untuk password-nya root atau bagian username di copy saja ya. Kemudian go. Baik, kita sudah masuk ya, tapi di sini ada error. Ini kita abaikan saja. Kita ke bagian database. Ini di ignore all aja. Nah, kemudian kita pilih database-nya WordPress ya. Atau kita ketik lagi namanya WordPress, kemudian kita create. Nah, ini kita ignore saja. Kemudian kita pilih ya bagian WordPress ini. Ini kita ekstrak ke bagian local disk C, kemudian WAM. Kemudian kita pilih bagian www. Kemudian pilih OK. Ini kita tunggu saja proses ekstraksinya. Baik, jika sudah, kita pilih ke URL ya. Kemudian kita ketik localhost. Kemudian /2 8080/WordPress. Ini kurang L. Oke, sekarang kita lakukan instalasi seperti video sebelumnya ya. Ini kita continue. Kemudian let's go. Nah, ini database-nya WordPress, username-nya kita ganti root ya. Karena pengaturan bawaan dari UAM ini untuk database-nya username-nya root dan password-nya juga root. Kemudian di submit. Run the installation. Selanjutnya kita ketik ya bagian judul website kita atau WordPress kita. Contohnya belajar WordPress. Kemudian username-nya admin. Passwordnya sesuaikan dengan teman-teman atau yang teman-teman inginkan. Kemudian ini kita klik, emailnya kita pilih. Kemudian di sini kita centang ya bagian search engine visibility-nya. Kemudian install WordPress. Baik, ini sudah berhasil ya untuk proses instalasinya. Sekarang kita coba untuk login ke bagian WordPress adminnya. Kita ketik admin ya sesuai dengan akun yang pernah kita buat sebelumnya. Jadi ini merupakan tampilan adminnya. Tetapi jika teman-teman ingin melihat WordPress yang sudah terpasang gimana hasilnya, kita tinggal klik kanan belajar WordPress, kita pilih open link in new tab. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah WordPress yang kita pasang atau kita install seperti itu. Baik, segitu saja ya tutorialnya. Nanti akan disambung di video selanjutnya. Terima kasih.